Selamat datang di Susah Bobo Story. Sebelum cerita dimulai, saya minta dukungan teman-teman dengan klik subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Selamat mendengarkan. Waktu itu aku baru masuk SMP. Kebetulan Bapak bertugas di sekolah tempat aku mengenyam pendidikan. Beliau bekerja sebagai kepala TU di sana. Otomatis keluarga kami tinggal di rumah dinas kompleks SMP itu. Bangunan itu sudah berdiri sejak kolonial menduduki Indonesia, sekitar tahun 1900-an, di mana Jawa Tengah saat itu menjadi sentra jalur perdagangan, sehingga banyak peninggalan bangunan-bangunan tua yang masih berfungsi hingga sekarang. Salah satunya adalah SMP-ku waktu itu. Kompleks yang sangat luas dengan 2 pohon beringin besar di pintu masuknya. Rumah-rumah dinas di sekeliling sekolah pun banyak, dan hanya sedikit yang tidak terpakai. Maklum, harga rumah untuk pegawai dan guru seperti orang tua kami masih sulit untuk membeli rumah pribadi pada masa itu, sehingga sejak kecil hingga anak-anak dewasa tumbuh bersama di lingkungan dinas SMP itu. Masih teringat pertama kali pindahan, bangunannya cukup luas, sampai-sampai adik lelakiku kegirangan dan langsung main bola voli di ruang tamunya, saking luasnya. Oh ya, aku adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak pertama perempuan sudah mulai kuliah waktu itu. Aku SMP dan adikku masih SD. Yang terkecil baru masuk TK. Kembali ke kondisi rumah. Dengar dari Bapak, rumah itu sudah sekitar 3 tahun kosong karena kepala TU sebelumnya masih berjaga kasep dan tidak menikah, sehingga memilih rumah dinas yang lebih kecil di bagian lain. Otomatis kami berhari-hari kerja bakti untuk membersihkan rumah yang luas, berdebu, dan banyak sarang laba-laba di sana-sini, terutama di langit-langit yang tinggi. Khas bangunan Belanda zaman dulu yang memang banyak ventilasinya, apalagi dengan jendela-jendelanya yang super besar itu. Jika dibuka, wah, pasti sejuk sekali. Meski bagiku sih bukan sejuk, rasanya lebih ke singup, lembab, gimana gitu. Dan sebenarnya rumah ini konsepnya seperti bukan bangunan hunian, karena ruang tamunya yang sangat besar dengan 2 kamar utama. Sisanya seperti barak kamar yang berjejer tanpa ruangan lain. Hanya ada 1 kamar mandi, gudang, dan dapur yang memanjang berjejer. Kami kemudian saling mengklaim memilih kamar masing-masing. Anehnya, 2 kamar utama di ruang tamu, ada 1 kamar terkunci yang tidak diserahkan ke Bapak kuncinya. Jadi sebelahnya lagi tidak ada yang mau menempati kamar itu, karena otomatis bersebelahan dengan kamar kosong itu. Bapak, Ibu, dan adik-adik jadi 1 kamar di kamar besar samping ruang tamu. Sebelahnya lagi kamar dipilih kakak perempuanku. Setelah kamar mandi, sisanya dapur dan gudang. Mau gak mau,
aku menempati kamar sebelah kamar terkunci di ruang tamu besar itu. Karena aku tidak mau lagi sekamar dengan kakak atau dengan lainnya. Udah remaja kan? Pastinya kepingin privasi sendirilah. Hari-hari berlalu. Suasana baru di sekolah dan di rumah aku lalui. Kakak dan adik-adik pun memulai kehidupan sekolahnya masing-masing. Sepertinya kami cukup baik dengan adaptasi di rumah dinas bapak baru ini. Suatu malam, aku begadang karena besoknya ada ulangan IPS yang tentunya banyak hafalan-hafalan yang bikin aku puyeng. Aku bukan murid yang menonjol. Paling banter nongkrong di ranking penutup 10. Kalau ulangan pun kejar tayang. Belajarnya wayangan semalam suntuk untuk beberapa bab. Seperti malam ini. Ketika mulai ngantuk-ngantuk datang karena sudah lewat tengah malam, samar aku dengar seperti orang berlarian dengan anjingnya. Seingatku, belakang rumah ini memang ada kebun kosong yang seberangnya jalan beraspal yang cukup lebar. Tapi apa ada anak-anak perempuan yang main dengan anjingnya malam-malam begini? Apa kupingku saja yang salah dengar? Daripada mikir kemana-mana, aku sudahi saja belajarku. Tak terasa waktu berlalu, dan hal-hal aneh yang kuabaikan pun tak banyak yang kuingat. Hingga suatu hari, karena ada pelajaran olahraga di siangnya, sepulang sekolah tanpa makan siang dulu, dan tanpa cuci tangan, cuci kaki, aku langsung saja tidur siang, hingga petang menjelang maghrib. Tidak ada orang di rumah pun yang memperhatikan aku. Apalagi aku menempati kamar yang paling ujung di ruang tamu. Kami hanya sesekali berpapasan kalau aku sedang ke kamar mandi atau ambil makan. Sudah seperti anak kos saja aku ini. Hingga maghrib tiba, belum bangun juga. Dalam posisi tengkurap, tiba-tiba aku tindisan karena setengah sadar di ujung tempat tidurku sana seperti ada sosok bayangan hitam yang berdiri memperhatikan aku. Tapi memang sepertinya bermaksud membangunkan aku. Dalam panikku, aku sadar itu bukanlah bapak atau siapapun orang di rumah ini. Sehingga aku pun tambah panik, tak bisa bergerak. Dengan susah payah, aku pun berdoa sebisaku. Rasanya tercekat. Untuk melafalkan satu doa pun sepertinya tertelan di tenggorokanku. Apalagi untuk bergerak, susah sekali. Dalam pergulatanku, akhirnya aku berhasil bergerak dan bangun. Seketika, bayangan hitam itu pun hilang. Aku langsung menyambar handuk, pergi mandi, wudhu, dan buru-buru sholat. Bingung dengan situasiku, aku pun enggan menceritakan hal-hal aneh itu ke orang rumah. Karena aku sendiri butuh waktu untuk mencernanya. Perasaan sebelum-sebelumnya, aku tidak pernah mengalami hal yang aneh seperti ini. Suatu hari, adik laki-lakiku jatuh sakit. Entah karena kecapean atau tertular
virus flu dari teman sekolahnya. Tapi badannya demam tinggi selama 2 hari ini. Sudah minum obat, belum juga turun panas demamnya. Ketika petang tiduran sendirian di kamar, aku mendengar dia berteriak-teriak. Tolong, tolong, Bapak, Bu, Mas Tanu. Wah, semua dia panggil. Cepat-cepat aku ke kamarnya. Kasian juga dia sendirian. Kemana yang lain? Rupanya dia ketakutan karena ketika dia sendirian, dia melihat wujud penampakan anak-anak kecil bermuka tua seperti tuyul keluar tembus dari tembok sebelah yang adalah kamar terkunci itu. Kasihan, mukanya sampai pucat ketakutan. Setelah aku ambilkan air putih dan minum obatnya lagi, dia pun baru tenang kembali setelah bapak dan ibu pulang. Akhirnya keesokan harinya, yang kebetulan pada saat itu adalah hari Minggu, ketika semua orang libur dan berada di rumah, aku pun mulai berbicara dengan bapak dan lainnya tentang kejadian adik kemarin dan kejadian-kejadian sebelumnya yang pernah aku alami. Sebetulnya, ada apa dengan kamar terkunci itu? Karena semua hal aneh yang terjadi adalah dari sekitar kamar itu. Beberapa hari berlalu dan baru ada kabar dari bapak tentang kunci kamar yang tidak diserahkan kepada bapak sewaktu serah terima rumah dinas waktu itu. Adalah karena penghuni sebelumnya telah pindah tugas keluar Jawa dan berpesan kepada kepala sekolah untuk tidak menyerahkan kepada penghuni rumah dinas selanjutnya karena ada hal pribadi yang belum dituntaskan. Jadi sewaktu istrinya hamil dan mengalami miskram atau keguguran, janinnya dikubur di kamar itu. Dan karena kendala jarak dan hal-hal lain yang belum memungkinkan, akhirnya kamar itu pun menjadi kuburan yang terkunci selama bertahun-tahun. Bapak pun cukup kaget dengan keterangan itu. Tapi pihak sekolah cukup memaklumi karena yang bersangkutan masih berada di luar Jawa. Dalam keterpaksaan tinggal di rumah dinas yang ada makam kecil di dalam kamar terkunci itu, aku memutuskan merombak gudang samping dapur menjadi kamarku. Meski sesekali kecoa lewat, tapi apa daya, daripada didatangi hal-hal yang tak kasat mata dan horor setiap malam, lebih baik aku pindah ke gudang yang sudah dicat dan dirombak bapak dengan dilapisi triplek sedemikian rupa, sehingga sedikit nyaman untuk ku tinggal. Ya, nasib. Akhirnya sekitar tahun 95, bapak dengan tabungannya menjelang pensiun berhasil membeli 1 unit rumah BTN di daerah itu. Dan kami sekeluarga pun pindah. Meski jauh lebih kecil, tapi setidaknya tak ada lagi horor yang melanda. Dan konon kabarnya, hingga kini makam itu tetap ada di sana, di dalam kamar yang terkunci.